Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ica Hardini dengan NIM S1S122130. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Computer Vision, yaitu pada pertemuan kelima. Nah, kita masuk di materinya, yaitu tentang di bab 5, yaitu dalam deteksi and recognizing face. Nah, di sini komputer visi mewujudkan banyak tugas yang terdengar futuristik. Dua tugas tersebut adalah deteksi wajah atau menemukan wajah dalam gambar, dan pengenalan wajah, yaitu atau mengidentifikasi wajah sebagai orang tertentu. Nah, OpenCV mengimplementasikan beberapa algoritma untuk deteksi dan pengenalan wajah. Nah, algoritma ini memiliki aplikasi dalam berbagai konteks dunia nyata, mulai dari keamanan hingga hiburan. Selanjutnya, pada bab ini memperkenalkan beberapa fungsi deteksi dan pengenalan wajah pada pengenalan wajah OpenCV bersama dengan berkas data yang mendefinisikan jenis objek yang dapat dilacak. Secara khusus, kami membahas klasifikasi cascade hair yang menganalisis kontras antara wilayah gambar yang berdekatan untuk menemukan apakah suatu gambar atau subgambar cocok dengan jenis yang diketahui atau tidak. Kami mempertimbangkan cara menggabungkan beberapa klasifikasi cascade hair dalam hierarki sehingga satu mengklasifikasi wilayah induk atau untuk tujuan kami dan pengklasifikasi lainnya mengidentifikasi wilayah yang pertama, yaitu kami selanjutnya pengklasifikasian mengidentifikasi wilayah induk atau untuk tujuan kami, yaitu wajah, mengklasifikasikan lainnya. Yang pertama ada mengidentifikasi wilayah anak. Di sini itu ada area gambar yang dilacak secara keseluruhan hingga akan membahas topik-topik berikut. Yang pertama yaitu memahami cascade hair, yang kedua menemukan cascade hair pralatih yang disertakan dengan OpenCV. Ini mencakup beberapa detektor wajah. Selanjutnya, menggunakan cascade hair untuk mendeteksi wajah dalam gambar, dalam diam dan video. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan gambar untuk melatih dan menguji pengenalan wajah. Yang selanjutnya, menggunakan beberapa algoritma penggunaan wajah yang berbeda seperti Agneface, Fairface, dan histogram pola biner lokal atau LPBH. Selanjutnya yaitu menyalin area persegi panjang dari satu gambar ke gambar lain dengan atau tanpa masker. Selanjutnya, menggunakan kamera ke dalam untuk membedakan wajah dan latar belakang berdasarkan kedalaman. Yang terakhir yaitu menukar wajah dua orang dalam aplikasi interaktif. Nah, di akhir bab ini kita akan mengintegrasikan pelacakan wajah dan manipulasi persegi panjang ke dalam Cameo, aplikasi interaktif yang telah kita kembangkan di bab-bab sebelumnya. Terakhir, kita akan berinteraksi tatap muka. Yang pertama ada technical increment atau persyaratan teknis. Nah, pada bab ini menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy sebagai bagian dari OpenCV. Bab ini menggunakan modul opsional yaitu OpenContrib yang mencakup fungsionalitas untuk mengenal wajah. Beberapa bagian bab ini menggunakan dokumen opsional OpenCV untuk OpenNI2,
guna mengambil gambar dari kamera ke dalam. Nah, yang selanjutnya ada konseptualisasikan dari cascade hair. Di sini ketika kita berbicara tentang mengklasifikasikan objek dan melacak lokasinya, apa sebenarnya yang ingin kita temukan? Apa yang merupakan bagian yang dapat dikenali dari objek? Nah, gambar dari fotografi bahkan dari webcam mungkin mengandung banyak detail untuk kenikmatan visual kita atau manusia. Namun, detail gambar cenderung tidak stabil sehubung dengan variasi pencahayaan, sudut pandang pencahayaan, sudut pandang, jarak pandang, guncangan kamera, dan gangguan detail. Nah, lebih lanjutnya bahkan perbedaan nyata dalam detail fisik mungkin tidak menarik bagi kita untuk klasifikasi. Nah, menurut Joseph, di sini Joseph House, salah satu penulis buku ini, diajari di sekolah bahwa tidak ada dua kepingan salju yang terlihat sama di bawah mikroskop. Untungnya, sebagai anak Kanada, ia telah belajar mengenai kepingan salju tanpa mikroskop, karena kemiripan lebih jelas jika digabungkan. Nah, oleh karena itu, beberapa cara untuk mengabstraksi detail gambar berguna dalam menghasilkan hasil klasifikasi dan pelacakan yang stabil. Abstraksi tersebut disebut fitur yang dikatakan ekstraksi dari data gambar. Seharusnya jumlah fitur jauh lebih sedikit daripada piksel, meskipun setiap piksel dapat memengaruhi beberapa fitur. Seperangkat fitur direpresentasikan sebagai vektor, dan tingkat kemiripan antara dua gambar dapat dievaluasi berdasarkan beberapa ukuran jarak antara vektor fitur yang sesuai pada gambar. Selanjutnya, fitur mirip hard merupakan di sini. Nah, fitur mirip hard merupakan salah satu jenis fitur yang sering diterapkan pada deteksi wajah waktu nyata. Fitur ini pertama kali digunakan untuk tujuan ini dalam makalah Robust Real-Time Face Detection karya Paul Viola dan Michael Jones, International Journal of Computer Vision 57. Ini bisa dilihat di sini. Setiap fitur mirip hard menggambarkan pola kontras di wilayah gambar yang berdekatan. Misalnya tepi, titik sudut, dan garis tipis masing-masing menghasilkan jenis fitur. Beberapa fitur bersifat khas dalam artian bahwa fitur tersebut biasanya terdapat pada kelas objek tertentu atau seperti wajah, tetapi tidak pada objek lain. Ciri-ciri khas ini dapat diorganisasikan ke dalam hierarki yang disebut cascade, di mana lapisan tertinggi berisi ciri-ciri dengan keistimewaan terbesar, memungkinkan pengklasifikasi untuk dengan cepat menolak subjek yang tidak memiliki ciri-ciri ini. Untuk subjek tertentu, ciri-ciri tersebut dapat bervariasi tergantung pada skala gambar dan ukuran lingkungan tepat kontras dievaluasi. Nah, ukuran lingkungan tersebut disebut ukuran jendela untuk membuat pengklasifikasi cascade hard bersifat varian skala atau dengan kata lain robust terhadap perubahan skala. Nah, ukuran jendela dijaga konstan tetapi gambar diskalakan ulang beberapa kali. Oleh karena itu, pada tingkat penskalaan ulang tertentu, ukuran objek seperti wajah mungkin sesuai dengan ukuran jendela. Bersama-sama, gambar asli dan gambar yang diskalakan ulang disebut piramida gambar, dan setiap tingkat berikutnya dalam piramida ini adalah gambar yang diskalakan ulang yang lebih kecil. Nah, OpenCV menyediakan pengklasifikasikan varian
skala yang dapat memuat cascade HAR dari berkas XML dalam format tertentu. Secara internal, pengklasifikasi ini mengkonversi citra apapun menjadi piramida citra cascade HAR sebagaimana diimplementasikan di OpenCV. Nah, tidak robust terhadap perubahan rotasi atau perspektif, misalnya wajah terbalik tidak dianggap serupa dengan wajah tegak, dan wajah yang dilihat dari profil tidak dianggap serupa dengan wajah yang dilihat dari depan. Nah, implementasi yang lebih kompleks dan lebih intensif sumber daya dapat meningkatkan ketahanan cascade HAR terhadap rotasi dengan mempertimbangkan beberapa transformasi citra serta beberapa ukuran jendela. Namun, kami akan membatasi diri pada implementasi di OpenCV. Untuk mendapatkan data cascade HAR, di sini ada sumber OpenCV 4 atau instansi OpenCV versi perangkat Anda. Seharusnya basis folder bernama data HAR cascade. Jika Anda tidak dapat menemukannya, lihat kembali pada bab 1 menjawab untuk petunjuk tentang cara mendapatkan kode sumber OpenCV. Di sini. Setelah kita menemukan data dari HAR case, buat direktori di tempat lain untuk proyek data Anda. Di folder ini buat, yaitu ada subfolder bernama cascade. Nah, terus dalam cascade itu ada HAR cascade frontal face default XML, HAR cascade frontal face XML, dan HAR cascade XML. Nah, jika sudah, sesuaikan namanya. Cascade ini digunakan untuk melacak wajah dan mata. Cascade ini membutuhkan tampilan frontal dan tegak dari subjek. Kita akan menggunakannya nanti saat membuat detektor wajah. Jika Anda penasaran tentang bagaimana berkas cascade ini dihasilkan, Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di buku Joseph House. Nah, di sini kita masuk di menggunakan OpenCV untuk melakukan deteksi wajah. Nah, dengan CV2 Cascade Classifier, tidak banyak perbedaan antara kita melakukan deteksi wajah pada gambar diam atau umpan video. Yang terakhir hanyalah versi sekuensial dari yang pertama. Deteksi wajah pada video hanyalah deteksi wajah yang diterapkan pada video frame, Tentu saja dengan teknik yang lebih canggih, kita dapat melacak wajah yang terdeteksi secara terus-menerus di beberapa frame dan memastikan bahwa wajah tersebut sama di setiap frame. Namun, ada baiknya mengetahui bahwa pendekatan sekuensial dasar yang juga berfungsi. Mari kita lanjutkan dan deteksi beberapa wajah. Nah, di sini melakukan deteksi wajah pada gambar diam. Cara yang pertama yaitu dan paling mendasar untuk melakukan deteksi wajah adalah dengan memuat gambar dan deteksi wajah di dalamnya. Agar hasilnya bermakna secara visual, kita akan menggambar persegi panjang di sekitar wajah pada gambar asli, mengingat bahwa detektor wajah dirancang untuk wajah tegak dan menghadap ke depan. Dan kita akan menggunakan gambar baris orang, khususnya penebang kayu yang berdiri bahu-membahu dan menghadap ke arah penonton. Nah, ini untuk codingannya. Nah, di sini kita pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya.
Di sini sudah ada file yang saya buat, yaitu di sini juga bisa dilihat di download. Terus saya simpan CV di sini, terus saya masuk di data. Setelah di data masuk di Hair Cascade. Nah, di sini di dalam file Hair Cascade, saya membuat folder baru yaitu pertemuan 5. Nah, di pertemuan 5 ini ada Cascade, ada ini gambar deteksinya. Ini untuk gambar woodcutternya tadi penebang pohon. Nah, di Cascade-nya di sini ada 3 tadi file, yaitu Hair Cascade A, Hair Cascade Portal Face Alt XML, dan Hair Cascade for Face Default XML. Nah, di sini saya coba. Nah, di sini kita akan coba ini dihapus terlebih dahulu. Nah, kita akan sesuaikan dengan yang ada di contoh. Ini pertama import CV2 setter, terus sini cascade sama dengan CV2 titik memborong CV2 titik cascade, terus enter, terus ini masuk image CV2 buat di if image is three
X, Y, T. Nah, ini sudah. Ya, kita Ctrl X. Nah, ini muncul deteksi wajahnya seperti ini. Ketika pada contohnya ini. Nah, ini juga di sini bisa dilihat. Seperti ini. Mungkin seperti itu untuk contoh yang pertama. Terus di sini ini untuk penjelasannya. Di sini itu ada fisket untuk pertama, yaitu
kita mengimport, temukan di setiap script ada buku ini, kemudian kita mendeklarasikan variabel cascade-nya. Terus di sini parameter detect multi-field mencakup scale-faktor yang mean and neighbors. Argumen scale-faktor yang harus lebih besar dari 1,0 menentukan rasio penurunan skala gambar pada setiap interaksi proses deteksi wajah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya di bagian mengkonseptualisasikan cascade hair, penurunan skala ini bertujuan untuk mencapai invariansi skala dengan mencocokkan berbagai wajah dengan ukuran jendela. Argumen main neighbor adalah jumlah minimum deteksi tumpah tindih yang diperlukan untuk mempertahankan hasil deteksi. Biasanya kita berharap bahwa sebuah wajah dapat dideteksi di beberapa jendela tumpang tindih, dan jumlah deteksi tumpang tindih yang lebih banyak membuat kita lebih yakin bahwa wajah yang terdeteksi benar-benar wajah. Nilai yang dikembalikan dari operasi deteksi adalah gambar tupel yang mempresentasikan persegi panjang wajah. Fungsi dari CV2 rectangle open CV memungkinkan kita menggambar persegi panjang pada koordinat yang ditentukan. X dan Y mewakili koordinat kiri dan atas, sementara W dan H mewakili lebar dan tinggi persegi panjang sisi. Kita menggambar persegi panjang biru di sekitar semua sisi yang kita temukan dengan melakukan perulangan melalui variabel phase, memastikan kita menggunakan gambar asli untuk menggambarkan bukan versi abu-abu. Untuk for X, Y, W, H in phase dan selanjutnya. Dan yang terakhir itu memanggil CV2IMSIO untuk menampilkan gambar yang telah diproses seperti biasa untuk mencegah jendela gambar tertutup secara otomatis. Nah, kami memasukkan panggilan ke WaitG yang akan mengembalikan ketika pengguna menekan tombol apapun. Nah, di sini ada CV-IMSIO Wait dan CV2UMWrite. Dan begitulah sekelompok penambang kayu telah terdeteksi di gambar kami seperti yang ditunjukkan pada tanggapan layar berikut. Nah, foto dalam contoh ini adalah karya Sergei Forkenbroski pada tahun 1863 sampai 1944. 44 seorang pelopor fotografi berwarna dan SARS di kelas 2 mensponsori Forkenbroski untuk memotret orang-orang dan tempat-tempat di seluruh kekaisaran Rusia sebagai sebuah proyek dokumenter besar. Nah, Forkenbroski memotret para penambang kayu ini di dekat sungai Svir di barat laut Rusia pada tahun 1909. Nah, untuk deteksi wajah pada video. Nah, di sini sekarang kita telah memahami cara mendeteksi wajah pada gambar diam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kita dapat mengulangi proses deteksi wajah pada setiap frame video atau baik berupa umpamanan kamera maupun berkas video yang telah direkam sebelumnya. Nah, script selanjutnya akan membuka umpan kamera, membaca frame, memeriksa frame tersebut untuk mencari wajah dan memindai mata di antara wajah yang terdeteksi. Terakhir, script dan menggambar persegi panjang biru di sekitar wajah dan persegi panjang hijau di sekitar mata. Berikut script lengkapnya. Ini dia. Untuk codingan videonya mungkin seperti ini. Ini dia codingannya untuk codingan videonya. Terus selanjutnya
itu ini untuk penjelasannya. Nah, ini untuk hasil video yang tadi. Ini. Terus ini masuk di Nah, untuk melakukan pengenalan wajah, melakukan deteksi wajah adalah fitur OpenCV yang fantastik dan merupakan dasar bagi operasi yang lebih canggih. Pengenalan wajah, apa itu pengenalan wajah? Pengenalan wajah adalah kemampuan suatu program yang diberikan gambar atau video berisi wajah seseorang untuk mengidentifikasi orang tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini dan pendekatan yang diadopsi oleh OpenCV adalah melatih program yang memberikan serangkaian gambar yang diklasifikasikan atau basis data wajah dan melakukan pengenalan berdasarkan fitur-fitur gambar tersebut. Fitur penting lainnya dari modul pengenalan wajah OpenCV adalah setiap pengenalan memiliki skor keyakinan yang memungkinkan kita menekankan ambang batas dalam aplikasi kehidupan nyata untuk membatasi insiden identifikasi palsu. Sini mari kita mulai dari awal. Untuk melakukan pengenalan wajah, kita membutuhkan wajah untuk dikenali. Kita dapat melakukan dengan dua cara, yaitu menyediakan gambar sendiri atau mendapatkan basis data wajah yang tersedia secara gratis. Direktori besar basis data wajah tersedia di daring HTTPS. Di sini di Face Search Orange Database. Nah, di sini basis data YALI 8, YALI B. Ini yang ini ada 3. Selanjutnya pada gambar yang berisi wajah salah satu orang yang dijadikan sampel, proses ini mungkin bersifat edukatif tetapi mungkin tidak memuaskan seperti menyediakan gambar kita sendiri. Anda mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan banyak pembelajar fisik komputer. Saya ingin tahu apakah saya dapat menulis sebuah program yang mengenali wajah saya dengan tingkat keyakinan tertentu menghasilkan data untuk pengenalan wajah. Mari kita lanjutkan dan tuliskan skrip akan menghasilkan gambar-gambar tersebut. Kita hanya perlu beberapa gambar yang berisi berbagai ekspresi, tetapi sebaiknya gambar praktik berbentuk persegi dan semuanya berukuran sama. Skrip contoh kita menggunakan ukuran 200 x 200, tetapi sebagai dataset yang tersedia secara gratis memiliki gambar yang lebih kecil dari ini. Ini untuk contohnya. Nah, masuk di mengenali wajah, OpenCV 4 mengimplementasi 3 algoritma berbeda untuk mengenali wajah. Ada Egg-Face, Fair-Face, dan histogram pola biner lokal atau LBPH. Egg-Face dan Perseface diturunkan dari algoritma yang lebih umum yang disebut analisis komponen utama atau PCA. Untuk deskripsi detail algoritma ini, saya akan lihat di tautan berikut. Di sini ada Egg-Face 3191. Habis itu ada Egg-Face, ada Perseface, dan bakal binary variant. Nah, untuk keperluan buku ini, mari kita tinjau secara umum. Algoritma elektron tersebut pertama ada penting semuanya mengikuti proses yang serupa. Mereka mengambil serangkaian observasi terkualifikasi atau basis data wajah kami yang berisi banyak sampel per individu. Melatih model berdasarkan data tersebut, melakukan analisis citra wajah atau yang mungkin merupakan area wajah yang kami deteksi dalam gambar atau video, dan menentukan dua hal, identifikasi subjek dan ukuran keyakinan bahwa identifikasi ini benar. Yang terakhir ini umumnya dikenal sebagai skor keyakinan. Egg-Face melakukan VCA yang mengidentifikasi komponen-komponen utama dari serangkaian observasi tertentu. Sekali lagi, basis data wajah Anda menghitung diferensi observasi saat ini atau wajah yang terdeteksi dalam gambar atau bingkai dibandingkan dengan kumpulan data yang menghasilkan suatu nilai. Semakin kecil nilainya, semakin kecil pula perbedaan antara basis data wajah dan wajah yang terdeteksi. Oleh karena itu, nilai O merupakan kecocokan yang tepat.
Feature face juga berasal dari VCA yang mengembangkan konsepnya, menerapkan logika yang lebih kompleks meskipun secara komputasi lebih intensif. LBPH cenderung menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada Acne Face. LBPH justru membagi wajah yang terdeteksi menjadi sel-sel kecil dan untuk setiap sel membangun histogram yang menjelaskan apakah kecerahan gambar meningkat ketika membandingkan pixel di sekitarnya dalam arah tertentu. Histogram sel ini dapat dibandingkan dengan sel yang sesuai dalam model, menghasilkan ukuran kesamaan dari pengenalan wajah di OpenCV. Implementasi LPBH adalah satu-satunya yang memungkinkan model mencicipi wajah dan wajah yang terdeteksi memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, ini merupakan pilihan yang praktis dan penulisan buku ini menemukan bahwa akurasi sebanding dengan dua pilihan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pelatihan untuk pengenalan wajah. Terlepas dari pilihan algoritma pengenalan wajah, kita dapat membuat gambar pelatihan dengan cara yang sama. Sebelumnya, di bagian menghasilkan data untuk pengenalan wajah, kami menghasilkan gambar pelatihan dan menyimpannya dalam folder dan disusun berdasarkan nama atau inisial orang. Misalnya struktur folder berikut dapat berisi contoh gambar wajah penulis buku ini. Nah, di sini ada codingannya, bisa dilihat di sini. Subtutori hanya sih untuk performance face recognition di sini ada model CV-nya itu CV face recognizer dan model training image training image. Nah, sejauh ini kita memiliki data pelatihan dalam format yang berguna, tetapi kita belum membuat pengenalan wajah atau melakukan pelatihan apapun. Kita akan melakukan di bagian berikutnya, di mana kita melanjutkannya. Nah, implementasi skrip melakukan pengenalan wajah dengan Acne Face setelah kita memiliki larik gambar pelatihan dan larik labelnya. Kita dapat memuat dan melatih pengenalan wajah hanya dengan 2 baris kode lagi, yaitu model yang ini, model CV Face Acne Face Recognition dan model training face recognition. Nah, apa yang telah kita lakukan? Kita melakukan pengenalan wajah Acne Face dan fungsi dari face recognition create dari OpenCV. Melatih pengenalan tersebut dengan menuliskan larik gambar dan label atau ID numerik. Secara opsional, kita dapat meneruskan 2 argumen CV. Nah, wajah dengan skor keyakinan di bawah ambang batas akan dibuang secara default. Ambang batas adalah nilai floating point maksimum sehingga tidak ada wajah yang dibuang. Untuk menguji pengenalan ini, mari kita gunakan detektor wajah dan umpan video dari kamera seperti yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja penjelasan dari video saya untuk tugas komputer visi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.